Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firman Saputra dengan NIM 55. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar MATLAB dan percobaan pemrograman sederhana menggunakan MATLAB. Tugas ini juga disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Teknik Kendali yang dibimbing oleh Bapak Sabta Nugraha. Pertama-tama di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang MATLAB. MATLAB adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Fungsi utama MATLAB adalah untuk melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. Variabel elemen standar MATLAB menggunakan konsep array yang tidak memerlukan proses deklarasi. MATLAB juga dapat berintegrasi dengan bahasa dan aplikasi pemrograman lain seperti bahasa C, Java, Net Framework, dan Microsoft Excel. MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, memplot fungsi dan data, mengimplementasikan algoritma, membuat antarmuka pengguna, dan berinteraksi dengan program dalam bahasa lain. MATLAB adalah platform pemrograman yang umumnya digunakan para engineer dan ilmuwan untuk menganalisis data, merancang suatu sistem. Inti dari MATLAB adalah bahasa MATLAB, bahasa berbasis matriks yang memungkinkan ekspresi matematika komputasi yang paling alami dalam sistem kendali. Para engineer menggunakan MATLAB dan Simulink di semua tahap pengembangan, mulai dari pemodelan pabrik hingga merancang dan menyetel algoritma kontrol dan logika pemantauan, hingga menerapkan pembuatan kode otomatis dan verifikasi sistem, validasi, dan pengujian. Selanjutnya ini kita masuk ke bagian yang perlu diperhatikan dalam pemrograman MATLAB. Ada 3 bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini command window, merupakan bagian untuk memasukkan perintah-perintah pemrograman dalam MATLAB, baik membuat atau menyimpan nilai suatu variabel hingga menjalankan fungsi-fungsi pemrograman lainnya. Keduanya ada workspace, merupakan bagian di mana nilai dan variabel yang telah diprogram pada command window maupun editor disimpan, sehingga variabel yang menyimpan suatu nilai akan tersimpan dan dapat dilihat pada workspace. Yang ketiga ini ada editor. Editor ini merupakan bagian script untuk melakukan pemrograman, yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara runtutan dalam satu file script. File script dalam MATLAB merupakan file dengan format M-file. Selanjutnya nih kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pada program MATLAB tersebut ini menginisialisasi 2 variabel X dan Y dengan nilai masing-masing 4 dan 16. Selanjutnya kode ini menghitung nilai Z dengan menggunakan rumus log 2Y per sqrt X pangkat 2. Fungsi log 2Y menghitung logaritma basis 2 dari Y, yang dalam hal ini adalah log 2 16 yang menghasilkan 4. Fungsi sqrt X menghitung akar kuadrat dari X, yang dalam hal ini adalah sqrt 4 yang menghasilkan 2 hasil dari log 2Y dibagi dengan sqrt X, yaitu 4/2 menghasilkan 2. Terakhir hasil ini dikuadratkan sehingga 2 pangkat 2 menghasilkan 4. Jadi nilai akhir dari Z adalah 4. Berikut ini contoh soal kedua. Kode program MATLAB yang diberikan ini mendefinisikan 3 matriks, yaitu R, S, dan T. Matriks R adalah matriks 2x2 dengan elemen-elemen 1, 2, 5, 6, sedangkan matriks S juga merupakan matriks 2x2 dengan elemen 1, 3, 1, 0. Selanjutnya program ini menghitung inverse dari matriks R menggunakan fungsi inverse R dan menjumlahkan hasil inverse tersebut dengan matriks S untuk mendapatkan matriks T. Operasi ini menggabungkan transformasi linier yang diwakili oleh inverse dari R dengan transformasi yang diwakili oleh S menghasilkan matriks baru T yang merupakan hasil penjumlahan dari kedua matriks tersebut. Berikut ini kita masuk ke latihan. Pada latihan di atas ini, program ini mendefinisikan 3 variabel A, B, dan C dan menghitung hasil dari perkalian akar kuadrat penjumlahan A pangkat 2 dan B dengan logaritma basis 2 dari C. Pertama, program ini mendefinisikan untuk A, B, dan C, kemudian menghitung part 1 sebagai akar kuadrat dari A pangkat 2 kurang B dan part 2 sebagai logaritma basis 2 dari C. Terakhir, program ini mengalihkan part 1 dan part 2 untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan yang kedua, yaitu pada soal ini kode program MATLAB di atas melakukan beberapa operasi matriks. Pertama, 2 matriks A dan B didefinisikan, masing-masing berukuran 2x2.
Matriks A memiliki elemen-elemen 1, 2, 3, dan 2. Sedangkan matriks B memiliki elemen-elemen 10, 2, 7, dan 0. Selanjutnya, program menghitung inverse dari hasil penjumlahan matriks A dengan transpos dari matriks B. Fungsi inverse digunakan untuk menghitung inverse dan hasilnya disimpan dalam matriks C. Akhirnya, program menampilkan pesan nilai matriks C adalah diikuti oleh nilai matriks C yang telah dihitung. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya, yang mana pada soal ini kode program MATLAB di atas menghitung 3 variabel X, Y, dan Z. Pertama, nilai X dihitung sebagai akar kuadrat dari 4 dibagi 2 yang hasilnya adalah 1. Selanjutnya nilai Y dihitung menggunakan ekspresi eksponensial dari negatif kuadrat X dibagi 3, kemudian dibagi dengan akar kuadrat dari 2 kali pi. Nilai Y diperoleh dari perhitungan tersebut. Terakhir, nilai Z dihitung sebagai hasil pembagian nilai X dengan nilai Y. Program ini kemudian memberikan hasil dari perhitungan tersebut, meskipun tidak ada perintah untuk menampilkan hasilnya dalam kode yang diberikan. Contoh soal berikutnya ini, kode program MATLAB di atas ini membuat model fungsi Ali transfer function, yang mana dalam bentuk null pole gain atau ZPK. Pertama, dua faktor ini didefinisikan. Zeros dengan nilai 3 dan 4 serta poles dengan nilai 1 dan min 2. Kemudian vektor gain didefinisikan dengan nilai 3. Fungsi ZPK digunakan untuk membuat model fungsi Ali berdasarkan nol, pole, dan gain yang telah ditentukan. Hasilnya adalah objek G yang mempresentasikan fungsi Ali tersebut dalam bentuk null pole gain yang digunakan untuk analisis dan desain sistem kontrol. Kita masuk ke soal latihannya. Pada soal latihan ini, kode program MATLAB di atas melakukan beberapa tugas terkait fungsi alih, yang mana pertama dua vektor num dan didefinisikan sebagai pembilang dan penyebut fungsi alih, masing-masing dengan nilai 3 dan 33/213. Selanjutnya, fungsi TF num den digunakan untuk membuat model fungsi alih berdasarkan pembilang dan penyebut yang telah ditentukan. Hasilnya disimpan dalam variabel G. Akhirnya, fungsi dis digunakan untuk menampilkan fungsi alih dalam bentuk domain S-domain. Hasilnya dari kode program ini adalah tampilan fungsi alih dalam bentuk yang telah dihasilkan. Kita masuk ke contoh soal berikutnya, yang mana pada soal tersebut ini kode program MATLAB di atas menghasilkan fungsi alih sistem dalam bentuk transfer function YS. Variabel A, B, dan C diberikan nilai 3, 5, dan 1 secara berturut-turut. Selanjutnya, objek S dibuat menggunakan fungsi TFS yang digunakan untuk mempresentasikan variabel kompleks S dalam domain Laplace. Kemudian fungsi alih YS dihitung dengan membagi C oleh polinomial dengan koefisien A untuk pangkat ketiga, S, B, dan untuk pangkat pertama S dan 5C. Sebagai konstanta, hasilnya adalah fungsi alih YS yang digunakan dalam analisis sistem kontrol atau domain frekuensi lainnya. Terakhir ini kita masuk ke soal latihan terakhir ini. Pada program MATLAB di atas menghasilkan sebuah fungsi alih dalam bentuk transfer function US. Variabel X, Y, dan Z diberikan nilai masing-masing 2, 3, dan 5. Selanjutnya, objek S dibuat menggunakan fungsi TFS yang digunakan untuk mempresentasikan variabel kompleks S dalam domain Laplace. Kemudian fungsi alih US dihitung dengan membagi hasil perkalian X dan Y oleh polinomial dengan koefisien Y untuk pangkat keempat S, Z untuk pangkat pertama S, dan X times Z sebagai konstanta. Hasilnya adalah fungsi alih US yang akan berguna dalam analisis sistem kontrol atau dalam domain frekuensi lainnya. Mungkin penjelasan terhadap dasar-dasar MATLAB dan pemrograman sederhananya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.